Ahok saja yang menistakan satu ayat saja, Al-Maidah, dipenjara 2 tahun. Iya. Padahal beliau sudah minta maaf. Ya, sudah mengklarifikasi. Tetap dipenjara. Tetap dipenjara 2 tahun. Betul. Kalau kita mau bersikap adil, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini terhadap 26.666 ayat. Berarti dia harus dipenjara sekitar 12.000 tahun. Ya, bisa dipenggal, bisa digantung, bisa disuntik, atau bisa apalah gitu, ditenggelamkan ya. Karena gerakan-gerakan revolusi yang sudah ada di Indonesia ini, terutama yang dilakukan oleh dan sudah dipersiapkan oleh Habib Rizik dengan FPI-nya itu kan, itu salah satunya adalah mengumpulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang saya kemarin dengan Mbak Leni sama Pak Imam, yaitu kenapa Mas Ken Setiawan mencabut laporannya beserta kawan-kawan yang lain. Apakah ada sesuatu yang menekan mereka atau ada sesuatu yang mereka pertimbangkan. Dan sekarang saya bersama dengan Pak Haidar, di mana Pak Haidar ini beberapa pekan yang lalu atau bulan yang lalu sudah memberikan data kepada pemerintah atau kepada kita semua, apa itu NII, siapa itu Panji Gumilang, dan kebetulan beliau juga kenal ya dengan Mas Ken ya. Ya, sudah tahu seperti apa watak Mas Ken ya. Jadi yang ingin saya pertanyakan sekarang kepada Pak Haidar, kenapa atau ada indikasi apa atau ada dugaan apa sampai-sampai Mas Ken Setiawan itu mencabut laporannya, kemarin mengucapkan kalimat kalau orang mau bertaubat, meminta maaf, apa salahnya kita maafkan. Nah begitu ya. Bagaimana? Coba silakan dijawab. Iya, selalu ada apa namanya ya, justifikasi ya. Dari semua tindakan-tindakan itu. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Ken Setiawan, yaitu mencabut laporan polisi terhadap Panji Gumilang, terhadap Al Zaitun, itu adalah sebuah tindakan yang dinilai oleh teman-teman korban NII KW 9 itu sebagai tindakan pengkhianatan. Pengkhianatan? Ya. Oke. Secara antropologis kita bisa menganalisis bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ken Setiawan ini itu bisa dicari analisis kausalnya. Ya, minimal ada 3. Yang pertama adalah bahwa ya pasti dia melakukan tindakan mencabut itu pasti sudah ada komunikasi dengan pihak Panji Gumilang. Komunikasi dengan pihak Panji Gumilang, dan pihak Panji Gumilang kemungkinan besar memberikan bayaran atau menyogok ya, memberikan sogokan dana sejumlah uang gitu untuk mencabut laporan polisi tersebut. Jadi itu sudah merupakan asumsi ataupun spekulasi yang umum beredar. Gitu. Yang kedua adalah bahwa tindakan Ken mencabut ini dikarenakan dia juga punya kasus yang sama, yang kasus hukum ya, yang dilaporkan oleh Wali Santri. Saya juga terlibat itu. Ya, karena itu dianggap sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Ken ini itu adalah sebuah tindakan rational action. Iya. Artinya bahwa dia membuat laporan ke polisi untuk menuntut Al Zaitun dan Panji Gumilang itu telah melakukan penistaan agama, korupsi bos, kemudian juga tindakan TPPU ya, tindak pencucian uang terhadap uang zakat, infak, sedekah dari jamaah. Itu kan luar biasa besar itu. Ya, dia merasa bahwa ketika dia menuntut itu, dia berada di belakang sekelompok orang yang disebut sebagai korban-korban NII KW 9. Nah, berada di belakang barisan ini sebenarnya tidak terlalu terlalu kuat. Sehingga dia merasa bahwa ini tidak bisa menjadi payung hukum yang bisa melindungi dia. Tidak bisa menjadi payung aliansi ataupun payung, boleh dikatakan payung organik yang bisa dia pakai untuk berlindung. Jadi dugaan yang ketiga, apakah Ken Setiawan itu lebih
memilih membela Panji Gumilang daripada tetap menjaga solidaritasnya dengan mantan NII KW9 karena ada sesuatu yang dipertimbangkan dari segi kekuatan tadi, begitu? Iya, betul. Jadi dia merasa bahwa solidaritas bersama-sama teman-teman KW9 ini adalah solidaritas yang semu, solidaritas yang cair, solidaritas yang tidak solid, gitu. Jadi dia kemudian berpindah kepada solidaritas yang baru, yang ya karena ada lebih menguntungkan, lebih secara hukum itu lebih kuat. Kemudian bahwa secara sosial politik juga lebih kuat karena berada di antara orang-orang Al Zaitun yang didukung oleh intelijen. Didukung oleh intelijen? Ya, itu kan sudah merupakan kesimpulan akhir dari perkembangan kasus ini. Betul. Ya. Jadi di sini memperlihatkan bahwa intelijen itu kan memiliki kekuasaan yang dikdaya. Yang bisa melakukan banyak hal. Sepakat. Ya, dan kalau dia berlindung terus-menerus di bawah solidaritas korban NII KW9 ini kan ini dianggap sebagai enemy of the state, musuh negara, dan itu menjadi tidak nyaman bagi dia. Dan dia berpindah kepada kelompok Panji Gumilang Al Zaitun yang dia tuntut tadi itu. Iya. Jadi dia merasa bahwa dengan berpindahnya kepada kelompok ini, dia merasa lebih nyaman, lebih menguntungkan, dan dia bisa berharap bahwa nanti intelijen juga akan bisa memberikan bantuan-bantuan finansial, sosial maupun politik bagi dia, gitu. Tapi kembali lagi kepada pernyataan tadi yang awal, Pak Haidar menyebutkan bahwa kemungkinan besar ada suntikan dana yang diterima oleh Mas Ken. Apakah ini seperti yang disebutkan oleh Mbak Leni kemarin di video sebelumnya, bahwa mereka itu memang tengah mempersiapkan dana-dana besar, bahkan kata Pak Imam sampai 15 triliun untuk membuat Panji Gumilang lolos dari jeratan hukum. Ini apakah hal ini yang disebut menguntungkan bagi Ken Setiawan? Ya, saya kira Ken tiba-tiba tidak begitu yakin dengan laporan polisi yang dia lakukan itu. Jadi dia menganggap bahwa negara ini hukumnya terlalu lemah dan negara ini tidak bisa memenjarakan atau menyeret orang-orang intelijen yang di belakangnya atau orang-orang yang disupport oleh intelijen untuk dibawa ke pengadilan. Walaupun sebenarnya sudah ada kasus pembunuhan Munir. Pembunuhan Munir? Itu intelijen Polikarpus itu kan orang yang merupakan agen intelijen itu diseret ke pengadilan dan kemudian dihukum. Mungkin bagi Ken biasanya orang-orang intelijen itu tak tersentuh hukum. Tak tersentuh hukum. Dan biasanya intelijen itu kan berada above the law, jadi di atas hukum. Sementara kalau kita ini yang biasa-biasa ini kan selalu di bawahnya atau berhadapan dengan hukum, gitu. Before the law, gitu. Jadi saya kira memang ini situasi yang dirasakan oleh Ken sendiri. Gitu. Jadi Ken yang tadinya sudah bergabung di dalam aliansi ex-NII korban NII KW9 ini tiba-tiba keluar dari solidaritas ini, tiba-tiba berkhianat, begitu. Apakah dengan mencabut laporan ini akan berpengaruh dengan proses hukum Panji Gumilang nantinya? Tidak berpengaruh kepada proses hukum. Tidak akan berpengaruh? Akan tetap berjalan, ya? Kasus penistaan agama yang sedang diproses sekarang ini tetap berjalan, dan itu bukan delik aduan. Kalau itu sudah ada terjadi penistaan agama, sudah ada bukti-buktinya, apalagi bukti-buktinya kan ada rekaman-rekaman di YouTube yang berasal dari channel mereka sendiri. Dan itu adalah bukti kuat yang memperlihatkan penistaan agama yang sangat luar biasa. Karena pernyataan yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat di luar mainstream pemahaman agama sekarang ini. Seperti misalnya
bahwa Al-Quran itu adalah buatan redaksi Nabi Muhammad gitu. Itu paling fatal. Itu paling fatal. Jadi ini adalah penistaan terhadap seluruh ayat Al-Quran yang ada di dalam kitab suci itu. Sepakat. Nah, ini Ahok saja yang menistakan satu ayat saja. Al-Maidah, ya kan, 151. Itu dipenjara 2 tahun. Iya. Padahal beliau sudah minta maaf. Iya. Sudah mengklarifikasi. Tetap dipenjara. Tetap dipenjara 2 tahun. Betul. Kalau kita mau bersikap adil, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini lebih terhadap 6.666 ayat. Berarti dia harus dipenjara sekitar 12.000 tahun. Iya. Karena bukan cuma satu ayat yang dinista, tapi keseluruhan isi Al-Quran. Iya. Bayangkan. Umurnya saja berapa sekarang, Panji? Iya, kalau dalam istilah hukum, penghukuman itu tidak melihat umur ya. Tidak melihat umur. Ya. Jadi meskipun bisa dia sudah jadi sepuh, ya walaupun sepuh, siapa tahu Panji Gumilang itu Highlander ya. Dia bisa panjang umurnya dan sebagainya kan. Kita kan berusaha untuk mencegah supaya dia tidak mendapatkan hukuman mati ya. Katanya juga kan dia sempat mengaku Tuhan katanya. Itu apalagi mengaku Tuhan itu kan kacau sekali. Kalau di dalam sistem hukum Islam itu sudah harusnya dihukum mati dia. Iya, penggal ya? Iya. Ya, bisa dipenggal, bisa digantung, bisa disuntik, atau bisa apalah gitu, ditenggelamkan ya. Pokoknya cara yang paling yang paling manusiawi lah. Yang bisa dilakukan ya oleh hukum. Jadi ini kan sudah berjalan proses hukum ya. Panji Gumilang sudah ada di penjara. Katanya tanggal 30 ini adalah akhir dari masa tahanannya untuk menghadapi apa namanya? Persidangan. Nah, sebelum masuk ke persidangan, apa kalau dari Pak Haidar ajakan kepada masyarakat atau kepada Bareskrim, kepada Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum ini? Karena apa? Dengan kasus Panji Gumilang ini, saya melihat di media sosial, Pak Haidar, banyak misionaris yang justru bangga dengan perkataan Panji Gumilang. Mereka semakin menjadi-jadi di dalam menista Islam. Karena Panji Gumilang menyatakan qala Rasulullah fil Quran. Nah, artinya setelah Pak Haidar tadi bilang, seharusnya Ahok saja yang menistakan satu ayat itu dipenjara 2 tahun, sedangkan Panji Gumilang harus dihukum dengan ribuan tahun. 12.000 tahun lebih. Iya, lebih ya. Karena siapa tahu dia Highlander ya. Iya, tapi kayaknya memang Panji Gumilang mau hidup selamanya. Jadi bagaimana pesan dari Pak Haidar untuk seluruh umat muslim agar kasus Panji Gumilang ini tetap berlanjut dan Panji Gumilang tidak lolos dari jeratan hukum? Ya, dalam menghadapi tahun politik 2024 ini, saya kira memang pemerintah itu harus bisa melakukan gerakan cooling down, mendinginkan kembali suasana politik yang terlalu panas sekarang ini, termasuk juga peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang menistakan agama ini, apostasi, dan saya kira ini adalah sebuah tindakan yang akan memberikan efek yang sangat besar ya. Dan jika pemerintah kemudian sadar bahwa ini bisa memberikan efek elektoral bagi pemilu 2024, saya kira ini adalah kesempatan terakhir pemerintah untuk bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan, saya khawatir nanti akan terjadi revolusi. Karena gerakan-gerakan revolusi yang sudah ada di Indonesia ini, terutama yang dilakukan oleh dan sudah dipersiapkan oleh Habib Rizik dengan FPI-nya itu kan, itu salah satunya adalah mengumpulkan bahan-bahan kasus penistaan agama. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jadi jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi pembangunan politik Indonesia ke depan. Betul. Baik teman-teman, itu adalah ajakan dari Pak Haidar atau pesan juga buat kita semua agar kita tidak mendiamkan kasus-kasus penistaan seperti ini, terkhusus kepada penegak hukum ya. Ya, jadi kita juga sudah berembuk tadi apabila setelah tanggal 30 September ini kasus Panji Gumilang ini malah neko-neko, kita juga akan ada gerakan
yang mungkin bisa lebih tajam daripada sebelumnya, karena kita miliki data-data yang belum diungkapkan. Ya. Oke, teman-teman, di video berikutnya saya akan ngobrol dengan Mas Anto untuk membahas lebih jauh lagi mengenai kasus TPPU dari Panji Gumilang. Ya, terima kasih Pak Haidar ya. Oke, Mas Pras. Iya. Terima kasih sekali.